Episode sepekan podcast ini disponsori oleh Adaptasi Online Shop, Toko sepeda dan onderdil Marlin Jaya, serta bekerja sama dengan Atma Jaya Radio dan Fiat Media Partner. Hai guys and girls. Welcome to the one and only Sepekan Podcast. yang bakal ngejelasin dan ngebahas tentang apa sih itu acara sepekan arsitektur di Arsi Atma Jogja ini. Jadi di episode 1 dan 2 ini kita kedatangan bintang tamu. Maksudku narasumber-narasumber spesial yang tentunya berperan banget nih di masa-masa kepengurusan Sepekan Arsitektur dari awal hingga tahun kemarin. Nah, dari penjelasanku udah bikin pendengar penasaran belum? Wah, kayaknya udah sih Kak. Oke, jadi kita bakal ngundang dan bincang-bincang bareng mantan ketua-ketua sepekan arsitektur. Yeay. Ketua sepekan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 udah kita siapin buat mengedukasi pendengar tentang apa sih dan gimana sih itu sepekan arsitektur. Sepekan arsitektur. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang lagi berproses nih buat ngadain event sepekan arsitektur 2021 yang direncanain buat diselenggarain bulan Mei nanti. Mei ya? Iya, Kak. Ya, Mei, Dari Kak. tanggal? 2 sampai 8 Mei. Siap. Oh, 2 sampai 8, Nah, oke. Iya, Kak. Jadi Sepekan 2021 ini bakal diadain online atau virtual untuk pertama kali, Kak. benar. Ya, aku sempat lihat itu. Masalah pandemi ya, belum kelar nih, Kak. Benar, belum kelar karena masih berkutat sama PSBB, PPKM, Iya. sama Iya, physical makanya. distancing. Jadi sepekan diadain jarak jauh, tepatnya mulai tahun ini. Nah, ini Kak, menurut Kak Alfian sebagai Ketua Sepekan Arsitektur 2015, kita mau tahu nih pendengar sama kami berdua nih, tanggapan Kakak tentang Sepekan online itu gimana, Kak? Sejujurnya aku kagum. Wah. Kagum nih. Jujur. Wah. Enggak, awalnya aku bingung. Iya, gimana, Kak? Aku bingung, iya. Gila, ini sepekan online gimana? Kenapa maksudnya, ya ini pikiran awam ya. Kenapa nggak usah aja sekalian sih? Sekalian setelah selesai PSBB, dibikin lebih mending tahun depan gitu ya maksudnya. Tapi gila bisa tetap diadain secara online. Sempat aku lihat juga beberapa teaser-teasernya sepekan online. Gila, ini bakal kayak gimana? Sejujurnya aku juga nggak tahu. Jadi kalau disuruh nanggapin, ya aku cuma bisa kagum. Ini gila perjuangannya teman-teman gimana? Kagum. Okay. Ya, cuman gini. Nggak expect banget ya, Kak. Cuman mungkin nyambung berikutnya ya ada nada optimistis juga yang bisa kita coba kejar di situ ya. Dalam artian kuliah pun kita juga udah online, betul kan? Iya. Benar. Mungkin apalagi di masa kayak gini kan memang jujur online sangat membantu. Apalagi juga sekarang model seminar ataupun talk show Zoom. Benar. Dan lain-lain itu kan juga sudah banyak dan umum gitu loh. Jadi aku rasa nggak ada alasan buat pesimis. Sangat mungkin bisa dilakukan, benar. Tergantung balik lagi gimana ke approach-nya buat menjangkau peserta-peserta itu gitu loh. Iya. Nah, itu tugas beratnya humas itu pasti ya. Iya. Iya, Kak, kita cari cara gimana nih? Akhirnya kita buat podcast nih. Sepekan podcast. For the first time. Harus branding. Iya, cukup pusing itu pasti. Tapi kalau bisa gokil pasti. Bisa. Pasti bisa, Kak. Kita pasti bisa. Amin. Iya. Pasti bisa sih. Ini juga mungkin anak-anak yang luar kota atau luar pulau juga posisi belum di Jogja ya? Iya, Kak. Iya kan di pasti rumah masing-masing. Harusnya sih kalau aku coba berpikir di posisi teman-teman yang kuliah, mungkin pasti tertarik karena kita juga nggak ada ketemu temen kuliah. Iya, nggak ada. PSBB ini. Ya di situ bisa ngumpul bareng, blending di sosial media yang boleh dibilang lebih private dan anonimus ya. Jadi mungkin teman-teman yang bisa aku bilang pemalu atau gimana kan lebih pede mungkin ya. Ya, bisa lebih santai show out lah. Benar, lebih show out benar.
Lebih terbuka Benar, juga bisa. benar. Ya tergantung itu sih. Teman-teman panitia pasti juga bisa ngolah secara keren gitu. Sampai Iya. terlaksana. Amin. Ya, Amin. amin. Best luck buat Berarti teman-teman. berarti mungkin ya Kak, acara sepekan berjalan secara online nih dari pandangannya Kak Alfian. Mm, Mungkin banget nih ya Oke. Kak. Mungkin banget, sangat mungkin. Iya. Apalagi kan Bahkan dikagumi loh guys. ya jujur apalagi kan kalau bisa dibilang mungkin di generasi kalian lebih melek teknologi ya. Iya. Iya, lebih. Jujur. Iya bener. Iya. Aku juga ngerasa kok kalau bener-bener kita peka tiap angkatan pun beda kok tingkat pemahamannya akan teknologi gitu loh. Itu Paham. beda. Angkatanku dengan angkatan 2014, angkatan 2014 ke bawah apalagi itu ya 2015, 16. Gila, itu mungkin semester 1 2 aja software udah libas semua gitu. Wah, Iya. Iya, benar. Itu memang ngaruh banget. Kalau Tersanjung. kita anak manual, anak tukang semua. Iya. gaptek ya Kak mungkin Kak. Iya. Baru bisa software ya semester akhir. Iya. Tapi hand drawing-nya Gitu udah sih. mantap Makanya pasti. itu pasti sangat memungkinkan. Aku yakin sih. Sangat yakin. Oke, kalau acara sepekan ini sangat mungkin berjalan secara online. Menurut Kalvian nih, apa nih Kak kira-kira potensi dan kendala yang bakal terjadi di tahun ini? Kalau misalnya Potensi dijalankan online. Potensi jelas. Kalau bisa aku bilang, spread kalian pasti akan lebih gede. Reach kalian juga harusnya pasti lebih gede. Dalam artian gini, Audiensnya ya Kak? Iya, ketika kita dulu acara, ya bisa dibilang oke lah, itu mayoritas acara internal. Paling yang tahu ya teman-teman fakultas lain yang kebetulan kenal dan lain-lain. Buat menjangkau keluar itu ya paling cuman di lingkup arsitektur dalam artian gitu. Di lingkup mahasiswa arsitek universitas lain lah, atau mungkin ya sempat ada juga dari IAI Jogja waktu itu datang. Nah kalau dengan online mungkin bahkan let's say teman-teman yang SMA mungkin malah yang bisa ikut ya Kak? Bisa tahu juga. Feel free banget kan pasti kan, nggak ada. Benar. Betul. Dan kalau mau ngomong kendala, ini yang kendala banget sih dan harus dipikirkan matang-matang, sinyal. Jaringan, bener Kak? Jaringan, bener. Udah, cuman itu sih kalau menurutku buat kendala. Yang lain sih ya bisa diakalin lah karena cuman teknis. Cuman kalau sinyal kan sangat berbeda-beda. Kita nggak bisa turun tangan ya Kak? Iya. Masalah sinyal. Itu yang harus dipikirkan banget teknisnya sama teman-teman panitia. Berarti menurut Kalvian kalau potensi mungkin bisa dikenal lebih luas ya Kak ya? Harus bisa reach lebih luas sih pastinya. Ya, dan kendalanya ya sinyal dan jaringan mungkin ya. Iya, itu kalau mau diakui tetap itu masih kendala nomor 1 kita di Indonesia sih. Benar. Iya. Ikut Zoom aja atau acara-acara lain, aduh, berasa capek di situnya masalah itu. Oke Kak, mungkin yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir untuk mengakhiri sebentar sesi aku boleh nanya dulu nggak? Sebelum pertanyaan boleh banget Kak, boleh banget. Gimana? Kalau memang akan diadakan online gitu nanti di acara SOA-nya gimana tuh kalau secara online? Nah, gini Kak, jadi SOA-nya bakal diadain secara live streaming. Jadi kayak bandnya punya kesempatan untuk berinteraksi langsung sama pemirsa yang nonton nih Kak. Jadi nggak pakai tapping gitu Kak. Oke. Jadi kerasa lebih apa ya, live-nya itu kerasa banget nih Kak. Feel-nya langsung dalam format live streaming ya. Iya. Keren. Udah ada bocoran bintang tamu belum nih? Wah, gimana itu? Wah, gimana nih Kak? Ditunggu aja Kak, tanggal 2 Mei. Oh, tunggu aja. Oke. Tunggu aja. Oke. Nonton ya Kak. Jangan lupa. Makanya aku tadi jangan lupa kan gitu loh buat dipastikan itu. Iya. Kalau pamerannya gimana? Pamerannya juga diselenggarain online Kak. Online. Lewat website juga ya. Karya-karya juga ditunjukkan secara online berarti ya. Iya. Iya itu keren juga sih itu. Jadi mungkin kayak formatnya di issue gitu ya, kita bisa highlight lebih lama karya-karya gitu kan? Iya, semacam issue Kak. Asik juga sih. Ya online jadi semuanya.
Ya, masih banyak optimisme sih yang bisa dilakukan di situ. Ya, keren. Oke, silakan lanjut ke pertanyaan terakhir. Yang terakhir nih, yang apa untuk mengakhiri sesi ini, pesan Kak Alfian untuk sepekan 2021 tahun ini, Kak, apa? Gini, buat sepekan 2021, terutama yang setelah aku lihat teasernya membuat aku bingung sekaligus kagum tadi ya. Live the legacy. Udah gitu aja sih. Oh, Live the Legacy. Live Oke. the Ya, legacy. karena gini, Live the Legacy. Live the legacy. Karena gini, belum tentu sepekan 2022 online juga. Iya, benar. Iya, Ini benar, akan benar, sangat benar. mungkin menjadi presiden besar dan satu-satunya gitu loh. Online ya, Kak? Sepekan berjalan secara The online. only one. Apalagi ketika ini dilaksanakan secara baik, kemudian sistematis, terstruktur, sampai acara berjalan dengan lancar, sesuai target. Teman-teman terutamanya yang sekarang sedang dalam fase PSBB dan kuliah online bisa enjoy secara online. Gila, itu pasti keren. Yes. Dan next, pasti akan lebih mudah dari kalian ke panitia selanjutnya dalam ngasih arahan, dalam share pengalaman. Iya. Itu pasti akan jadi legacy besar sih itu. Keren. Gitu aja kalau dari aku, kurang lebih. Itu sangat memungkinkan menjadi satu-satunya. Benar. Semoga aja Sejarah satu-satunya sepekan ya, ya, Kak? Ya, itu benar loh. Itu sejarah sepekan loh. Sejarah sepekan. Jangan disia-siakan kesempatan ini ya, berarti, Kak? Benar. Harus bisa sih teman-teman panitia sih. Pasti bisa sih kalau aku yakin. Pasti bisa sih. Amin. Yes, Pasti. Amin. Gimana nih, udah dengar wejangan dari seorang Kak Alfian Imantaka belum nih? Bahwa kita live the legacy. Jadi kita harus pertahanan ini nih. Kita harus hidupkan legacy kita apa sih tentang sepekan ini? Tentang gimana sih cara kita membuat 2021 menjadi sepekan paling historis. Benar. Di masa-masa kepengurusan nih. Benar. Sekali seumur hidup. Jadi legacy terbesar sepekan. Benar. Oke, gitu aja, Kak. Amin. Semoga terima sukses kasih acaranya. Ya, amin. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Cuman yang terakhir, tidak harus menjadi besar. At least bisa menjangkau. Iya. Menjadi besar karena acara segede apapun belum tentu menjangkau semuanya dengan baik ya. Benar. Ya, benar. Dan best luck lah buat sepekan 2021. Semoga kece acaranya. Amin. Bisa menggairahkan semangat dunia akademis yang berjalan secara online ini. Utamanya gitu. Amin banget nih, Kak. Amin. Ini, Kak, mungkin pendengar juga mau tahu kalau menurut seorang Kak Roni nih. Seorang Kak Roni sebagai Ketua Sepekan Arsitektur 2016, tanggapan Kakak gimana sih tentang sepekan online? Mungkin nggak sih acara terselenggara dengan baik? Mungkin sih, mungkin banget. Dan ini kalau menurutku juga ya tadi kita di arsitektur kan juga perkembangan zaman itu kan pasti ada, selalu ada tuntutan lah. Ini kan tuntutan baru ya yang harus dihadapi. Gimana caranya kita dengan situasi yang seperti ini tetap masih bisa. Nah, yang jelas berbeda banget adalah template dan kontennya nanti kan jelas itu sangat-sangat berbeda ya sama sepekan-sepekan sebelumnya, karena benar. Di sepekan-sepekan sebelumnya selalu ada pamerannya offline dan kita selalu bisa datang lihat dan sekarang langsung. online. Mungkin nanti online gimana teman-teman bisa ngolahnya itu ya. Iya. Siapa tuh jadi terus mungkin SOA kan ya kita udah lama banget ini, udah setahun nggak pernah band-bandan datang. Benar. Konser semua udah hilang kan. Iya, benar. Virtual semua, Kak. Iya. Makanya itu. Semua dari rumah ini. Nah itu kalau seminar sih masih relatif sekarang udah mudah ya dengan Zoom meeting. Zoom meeting dan lain-lainnya itu jelas lebih, maksudnya bisa, itu masih jelas bisa dijalankan. Cuma nanti tantangan dari teman-teman kan adalah gimana nanti untuk agenda-agenda kegiatan yang lainnya di sana kan.
mungkin ada mikat, ada lomba-lombanya gimana ya, jadi Oh iya. sistemnya gimana, Iya, terus mungkin ada pengabdian, masih ada pengabdian masyarakat nggak sih? Masih ada, Kak, Kak. masih. Cuma Nah, itu formatnya nanti. dibuat berbeda nanti. Formatnya Oh ya. dibuat lebih beda dari sepekan-sepekan sebelumnya. Karena Benar. pengabdian biasanya kita langsung terjun ke Iya. warga, ke masyarakat sekitar ya, untuk Benar-benar, Kak. action langsung. Lain nanti gimana bentuk nyatanya kegiatan kalian ini nanti itu baru sih pasti. Yang pasti Benar, Jadi Kak. challenge juga sendiri sih. Iya, tantangan sendiri itu. Mungkin Berarti banget sih menurutku. berarti di mungkin ya, Kak ya. online kan. Berarti Mungkin, cuman banget. nanti ya itu gebrakan apa yang kalian berikan nanti kan ke depan Wah, itu. Iya. rahasia nih. Mm. Nanti ditunggu aja Iya, sepekan ntar di ditunggu bulan aja. Mei, Kak. Iya. Oke, berarti kalau misalnya sepekan ini sangat mungkin dijalankan Kak secara online, kira-kira menurut Kak Roni potensi dan kendalanya apa aja nih Kak yang bakal terjadi nanti di sepekan tahun ini? Potensi mungkin lebih luas, bisa itu sih, bisa cakupannya bisa lebih luas lagi, karena kalau online mungkin kan cakupan kegiatan bisa ada di Jogja Jateng, tapi karena online kan pasti jelas Luas ya Kak? bisa luas lagi sih, itu potensi. Nggak harus datang ke tempat ya, Kak? Benar. Iya, nggak harus datang ke tempat, dan itu potensinya tinggi sih menurutku untuk cakupan-cakupan yang lebih luas kan. Benar Cuman Kak. kalau yang kalau kendala menurutku yaitu tadi, mungkin kan nggak semua kegiatan bisa di-online-kan. Nah, itu nanti tinggal Iya benar. gimana Jadi tantangan mengolahnya, sendiri atau nih. itu lebih ke tantangan sih, bukan kendala menurut. Tantangan ya Kak berarti Kak? Iya, Mungkin buat yang terakhir nih Kak, buat mengakhiri sesi podcast ini juga, pesan Kak Roni untuk sepekan 2021 Kak. Untuk pesan yang jelas, tetap semangat dan lawan tantangan-tantangan itu ya. Wah, Biar iya, tetap Kak. eksistensinya Hima Atmajaya, Hima Arsitek Tricaka Ada. dan kita tunjukkan kalau Amin. kita juga mampu melawan pandemi ini kan. Pandemi ini Setuju, bukan Kak. Oh, masalah harus kita mampu, semua. Kak. Harus mampu. Iya. Berarti wejangan dari Kak Roni lebih ke semangat dan overcome Lawan tantangan juga your Iya, challenge, your issue ya, Kak. Benar. Kita mau tanya nih, Kak. Menurut Kak Bagas, sebagai Ketua Sepekan Arsitektur 2017, pastikan tahu seluk-beluk sepekan gimana ya. Nah, tanggapan Kakak tentang sepekan online itu gimana? Mungkin nggak sih acara sepekan berjalan secara online? Kalau tanggapan saya menarik ya. Karena jarang-jarang atau bahkan baru segelintir orang. Iya. Pameran dan lain-lainnya secara online. Ya ini ada suatu konsep yang menarik karena konsepnya baru dan mungkin kedepannya bisa jadi inspirasi acara-acara sejenis, dan mungkin untuk sepekan selanjutnya bisa juga menjadi pilihan apakah bisa offline atau online atau malah dua-duanya, itu bisa menjadi inspirasi. Iya, bisa dicampur gitu ya, Kak. Dan sebenarnya melalui sepekan online ini pastinya kita lebih mudah untuk mencakup sasaran-sasaran jong atau konsumen yang lebih jauh gitu. Nggak terkhususkan lagi jadi semua orang. Yang nggak harus datang onsite gitu ya, Kak. Betul, bisa mengunjungi gitulah istilahnya. Gitu. Sehingga ya seharusnya bisa menjadi inspirasi untuk bisa menarik minat masyarakat lebih banyak juga gitu. Setuju. Dan tentunya pasti ada kendala-kendala ataupun potensi yang belum terekspek sebelumnya ya. Dan itu sebenarnya hal yang lumrah dan menjadi pengalaman, bukan menjadi suatu persoalan yang besar, tapi menjadi suatu pengalaman untuk kedepannya evaluasi. Tapi menarik, bagus sih. Semoga kalian bisa lancar dan ya haruslah searching how to make sure-nya seperti apa, dan ya, semoga berhasil lah. Pasti berhasil kok. Iya, apalagi ada sepekan podcast nih, Kak. Baru-barunya nih. Yakin. Di sepekan. Iya, keren. Kalau mungkin enggaknya itu pasti mungkin ya bagi saya. Iya. Karena sebagai khususnya untuk pameran ya.
karena beberapa kan sudah ada tuh pameran online ya. Online. Benar. Pamerannya secara virtual, mungkin dia bisa melalui bisa ya, atau posting di Instagram. Kemarin juga di Bali ada pameran dari IAI Bali online juga. Online juga. Itu dia, Bagus. tapi dia coba posting Instagram. Jadi kita cuma scroll aja gitu. Iya. Dan kemudian ya pasti ada kekurangan di awal-awal pengerjaan sepekan ini. Tolong jangan dijadikan masalah ya, karena kita semua masih belajar. Kita semua masih meraba-raba apakah benar banget. berhasil atau enggak. Nanti ketika hasilnya memuaskan ya syukur, tapi jika tidak memuaskan, tapi amit-amit ya, semoga memuaskan. Tapi seandainya jika semoga tidak memuaskan atau ya Kak. kurang memuaskan, itu jangan berkecil hati, karena kita pasti akan berkembang lebih baik lah. Apalagi ini pengalaman pertama kalian, ya lakukan secara optimal aja lah. Amin Kak. Amin. Oke Kak. Terus gini Kak, kalau acara sepekan ini sangat mungkin berjalan secara online, kira-kira potensi dan kendala yang bakal terjadi apa Kak menurut Kak Bagas nih? Kalau potensi, mungkin kreativitasnya bisa lebih fleksibel ya dibanding offline. Karena kalau online kan kita bisa konsepnya lebih luas, konsepnya lebih tidak terlalu terhalang dengan dana mungkin ya, lebih fleksibel mungkin saja. Dan dari segi pengerjaannya juga mungkin bisa lebih cepat, bisa lebih siap, dan tentunya bisa menghemat tenaga juga kan. Betul. Benar banget. Seperti itu. Konsumennya juga enak nih, bisa mengakses pekan di mana aja, kapan aja gitu. Benar. Di rumah ya. Audiensnya lebih luas Kak. Lebih luas juga. Dia mau sambil ngapain gitu, dia tetap bisa mengunjungi pekan gitu kan istilahnya. Benar. Dan kalau kendala karena ini secara online, itu kan kaitannya ke device dan jaringan ya. Iya, benar. Tentunya pasti ada beberapa segelintir orang lah yang mungkin device-nya tidak support, device-nya kurang mumpuni. Atau sinyal juga ya Kak? Iya, atau sinyal, sehingga dalam mengunjungi pekan ini tidak maksimal. Permasalahan yang hadir juga pasti tentunya berkaitan dengan misalnya seandainya kalian memakai web dan itu dikunjungi sekian orang samaan, pasti tetap akan down atau akan melambat. Penuh ya Kak? Trouble seperti itu. Saya yakin sih untuk permasalahan trouble seperti itu pastilah kalian sudah mikir-mikir gimana cara solvingnya, problem siapa. Semoga lancar. Amin. Semoga kendala-kendala yang mungkin terjadi bisa teratasi ya nanti Kak. Amin. Harus bisa ya. Harus bisa. Harus bisa nih. Yang penting tujuannya itu acara sepekan itu sukses, lancar, walaupun ada permasalahan, itu turunin ego kalian lah, jangan saling menyalahkan. Tapi lakukan suatu hal yang membuat trouble itu atau problem itu selesai, sehingga acara tersebut lancar dan Oke. Mungkin buat yang terakhir nih Kak, pesan Kak Bagas untuk sepekan tahun ini, sepekan 2021 yang akan berjalan online nih Kak. Pesannya apa nih Kak? Untuk pesan saya, tetap semangat kan sepekan 2021 dengan konsep baru ini sebagai inspirasi untuk acara lainnya, bisa menjadi inspirasi lainnya dalam mengerjakan acara yang serupa. Kan tentunya pasti banyak tuh acara-acara dari kampus lain yang serupa, dan mereka juga mungkin terhalang untuk mengadakannya seperti apa, dan saya berharap acara ini bisa menjadi mereka gitu, karena sebagai agar sama-sama lancar, agar sama-sama terlaksana acara yang mereka terselenggara dengan baik. Inginkan. Dan untuk kalian nih yang bekerja mensukseskan acara ini, lupa jaga kesehatan dan tetap solid dalam itu aja sih ya. Amin. Harus solid. harus solid.
Nah, menurut Kak Hoho, sebagai Ketua Sepekan Arsitektur 2018, tanggapan Kakak gimana nih tentang Sepekan Online? Menurut pribadi Kak Hoho ini. Bentar, putus-putus bro, di pedesaan nih, saya. Oke, jadi Kak. Halo, aman? gimana? Tanggapan Kakak tentang Sepekan Online gimana nih? Kita pengen dengar. Ya, bisa, pasti bisa. ya hal baru sih. Nggak Hal yang meyakinkan ini, pasti bisanya ya. ya pasti, ya gimana ya? Tiap hal baru kan ada tantangannya. Apa sih Wah, benar. jalannya? Ya walaupun ada suara dari belakang, ya nggak apa-apa. Yang baik diambil, yang jelek ya nggak bisa dipakai, itu aja lah. Santai itu, ya keterbatasan gimana lagi tuh. Nggak apa-apa. Benar-benar. Bisa. Ya, yang penting jangan muluk-muluk aja. Sebisanya aja. Itu aja. Berarti menurut Kak Hoho, berarti mungkin banget nih acara sepekan dijalanin secara online. Bisa. Toh ya, aku lihat kemarin beberapa biro ya, kayak pameran tuh kan udah ada pameran online itu. Betul. Bagus banget. Nah, menurutku ya bisa aja. Thank you. Ya, aku nggak kepikiran dulu. Support terus, Kak. Iya ya, pastilah itu. Bagus. Bagus. Kira-kira apa nih potensi dan kendala yang bakal terjadi ketika sepekan online? Apa karena online? Internet ya, Kak? Kayak aku. Ngelek ya, Kak? Iya. Paham. Berarti lebih ke masalah jaringan ya, Kak? Ya, sebenarnya sama komunikasi sih yang susah sih menurutku, paling susah itu. Ya. Apalagi jarak jauh ya, Kak. Nah, dalam organisasi ya tetap langsung aja banyak yang hilang. Betul. Apalagi yang online seperti ini. Ya, itu dia tantangan, enggak apa-apa. Iya, belajar. Okay. Betul. Komunikasi. Mungkin buat yang terakhir, pesan untuk sepekan 2021 apa, Kak? Jangan capek-capek lah. Jangan capek-capek. Ya. Jangan capek-capek lah. Santai berarti ya, Kak ya? Santai. Edwin Robertus 2021. Jam 11 malam. Jangan capek-capek. Oke. Iya. Gitulah, soalnya ya jaga kesehatan aja lah. Jangan loyo. Bener sih, Kak. Ya gimana lagi online? Ya udah. Ya walaupun sederhana nih, cuma dari jangan capek-capek ini kita dapat inspirasi lah, dapat motivasi nih. Ya intinya emang betul. Intinya emang ya kita nggak boleh capek walaupun online. Ya betul. Ya nggak, Kak? Mantap, ayo bantu aku. Ya itu sih aku. Nah, menurut Kak Evan sendiri sebagai Ketua Sepekan Arsitektur 2019, tanggapan Kakak gimana sih tentang sepekan online? Mungkin bisa dijelasin, Kak. Gimana ya, kalau untuk tanggapanku sendiri menurutku ini bakal jadi sepekan yang berbeda dengan biasanya. Itu pasti karena dari segi pandemik kan seperti ini. Nah, jadi untuk nanti juga untuk pendengar-pendengar yang ini, jangan diharapkan sepekan ini akan sama dengan sepekan sebelumnya. Maka sepekan ini dia akan punya cara untuk menjadi sepekan yang jauh luar biasa dengan caranya sendiri. Amin. Karena ya menurutku ini karena pandemi kita nggak bisa misalkan wah sepekan kemarin lebih rame ya dari sepekan ini, nggak bisa, kita nggak bisa melihat track recordnya dari seperti itu. Setuju sih, Kak, bener. Sesuai situasi kondisi punya caranya sendiri lah ya. Iya benar, setuju banget. Nah berarti menurut Kak Evan ini mungkin nggak sih acara sepekan berjalan secara online dan terselenggara dengan baik? Sangat-sangat memungkinkan sih, kalau aku lihat juga dari kemarin sempat dari OC-nya, kemudian juga dari SC-nya sudah sempat ngobrol-ngobrol, ternyata kalau aku lihat pun juga dari semangat-semangatnya mereka pun masih ada kok. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba, karena menurutku untuk saat online ini nggak ada taraf gagal. Itu nggak ada untuk taraf sepekan gagal, karena ini kalian gebrakan awal di mana sih kalian mengadakan sepekan acara besar tahunan yang
online yang Iya. biasanya kita ngelakuinnya dengan budget yang gede, tapi dengan catatan sekarang budgetnya Iya, pun benar. jauh banget dari yang sepekan-sepekan sebelumnya pasti karena Lebih online ini. terbatas ya, Kak? Iya, Betul. akses kalian juga ke kampus juga terbatas kan? Iya, Kak. Nah, itu pasti sangat sulit sih, tapi aku respect ke kalian kalau kalian juga sudah mau melangkah lebih lanjut, terus juga sampai bikin acara seperti ini, siapa yang kepikiran juga? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Proker baru ini, Kak. Sepekan podcast. Iya, baru ini banget, makanya aku waktu di chat sama Theo ini, oh ternyata menarik juga ya. Ya. Terus gini, Kak. Kalau misalnya acara sepekan berjalan secara online, kira-kira apa nih potensi dan kendala yang bakal terjadi? Apa karena online orang-orang nggak perlu capek keluar rumah, cukup menikmati di rumah, atau gimana, Kak, kira-kira? Nah, ini menurut Kak Evan sendiri. Kalau online sebenarnya potensinya banyak. Maksudnya ini kalau untuk orang luar aku nggak tahu ya, tapi aku untuk panitia sendiri ya, maksudnya untuk panitia sendiri kalian pasti dapat berkembang jauh lebih banyak. Karena misalkan ini contohnya kemarin ada pameran berbasis digital. Kalian kalau misalkan tanya ke cutting-cutting itu mereka kadang belum tahu gimana sih cara untuk melakukan pameran berbasis digital itu. Karena dari tahun ke tahun pun juga sepekan mau menerapkan digital di pamerannya pun itu sangat sulit. Nah, berarti kan setidaknya kalian saat ini sudah melangkah lebih maju lagi. Tapi untuk maksudnya kendala-kendalanya pasti akan jauh lebih banyak. Pasti misalkan kayak kalian kadang tantangan kalian ini nanti rapat itu kalian kadang tidak mengenal, oh ini siapa sih yang lawan bicara yang diajak rapat ini karena belum Iya, nggak kenal satu sama lain. Sangat susah loh karena nanti kan ketika ternyata sudah offline kamu loh, oh ternyata kamu ini ya. Nah, kan tidak bisa seperti biasanya kan. Nah, itu kendalanya pasti di situ. Berarti potensinya lebih ke secara tidak langsung kita belajar hal baru loh. Oh, pameran online itu kayak gini caranya. Terus webinar gini. Pakai Zoom gimana? Nah, pasti cara yang baru semua kan. Tinggal nanti kalian eksekusinya untuk lebih menarik bagaimana. Oke, pasti eksekusinya doain lebih bagus, Kak. Amin, haruslah. Amin. Terus mungkin buat yang terakhir, Kak, pesan untuk sepekan 21, Kak, yang tahun ini yang akan berjalan nanti, kira-kira apa pesannya? Nah, ini wejangan dari Kak Evan selaku mantan ketua nih, gimana? Mungkin aku lebih ke simpel aja sih sebenarnya. Walaupun di dalam saat pandemi ini, Sepekan Arsitektur 2021 ini harus tetap bisa berjalan dengan jauh luar biasa. Walaupun banyak halangan rintangan yang ada, tetapi aku tahu bahwa dari teman-teman panitia pun juga tidak ada yang ingin menjatuhkan Sepekan Arsitektur 2021 ini. Maka pesanku buat teman-teman khususnya panitia juga tetap semangat, jangan menyerah, itu harus ya pokoknya kalian harus lakuin apapun yang bisa kalian lakukan demi sepekan ini, itu sih. Oke, lanjut Kak Will. Oke. Menurut Kak Linta ini sebagai Ketua Sepekan Arsitektur 2020, tanggapan kakak gimana lihat sepekan sekarang yang lagi sibuk banget nih sama namanya sepekan berbasis online atau virtual? Tanggapan Kak Linta gimana? Kita pengen dengar. Yang pertama mungkin banget sih, mungkin aja sih. Pasti semuanya bisa lah. Kalau apalagi teknologi zaman sekarang ya. Terus juga apa sih yang nggak mungkin nggak tahu. Bukan apa sih yang positive thinking. Acara sekarang memang harus kayak gitu. Kalau misalnya kita, apalagi kita sebagai akademisi ya kita, terus kok bilang kalau wah nggak bisa nih acara diadain online tuh kayaknya kenapa ya, kayaknya kok tertinggal banget gitu. Dan menurutku sangat berani dan sangat keren sih gitu. Panitia Kang yang bisa ngadain dengan yakin ngadain sepekan online, bahkan kayaknya kalau nggak salah semua biro juga diadakan gitu, termasuk SOA online yang yang dulu tuh ya asik kan kalau bisa
sepekan tuh menurutku asik banget kan ketika offline gitu. Tapi sekarang Bisa ternyata nonton berani konser untuk bareng ya, Kak. keren sih menurut. Jadi mungkin nih, Nggak tahu ya, kita lihat itu gimana gitu. Terus kalau misalnya acara sepekan ini berjalan online, kira-kira apa nih Kak potensi dan kendala yang bakal terjadi ketika sepekan nanti? Apa karena online orang-orang nggak perlu capek-capek keluar rumah, cukup menikmati di rumah, atau gimana Kak kira-kira? Potensi dan kendalanya? Kalau kendala, yang pertama pasti komunikasi lah ya. Orang kita ketemu aja kadang banyak miskom gitu. Di sebuah acara tuh hampir sangat tidak mungkin untuk nggak ada terjadi miskom sedikit pun. Apalagi sekarang berbasis online tuh pasti bakal susah banget. Nah, itu jadi tantangan paling menurutku paling besar adalah tantangan tentang komunikasi tadi. Nah, untuk potensinya sih menurutku acara ini bisa lebih harusnya bisa lebih dikenal banyak orang secara nasional atau mungkin internasional mungkin ya, nggak tahu juga, nanti kita lihat aja. Bener banget. Makanya ya maksudnya kalau teknologi kan orang yang jauh jadi lebih mudah menjamah. Betul. Kayak gitu sih. Berarti kendalanya lebih ke komunikasi sama potensinya bisa dikenal di nasional dan internasional gitu kayak. Ya mungkin. Kurang tahu sih, nanti kita lihat aja lah. Oke. Mungkin yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir untuk mengakhiri sesi podcast pekan ini. Pesan untuk sepekan 2021. Buat sepekan 2021 yang pasti semangat sih, buat panitianya semangat. Jangan lupa jalin komunikasi yang baik, karena itu jadi kendala yang cukup besar tahun ini. Jangan pesimis, tetap optimis. Ya nggak apa-apa sih, pesimis dikit-dikit nggak apa-apa buat buat sebagai pendorong kita untuk lebih maksimal lah. Setuju. Iya, setuju. Terus apalagi ya Kak? Itulah intinya semangat. Itulah ya yang penting ya. Oke nih, para panitia sepekan 21 nih udah dapat wejangan dari Kak Herwin Oktalinta nih. Iya nih, yaitu semangat, optimis, ya pesimis dikit nggak apa-apa. Pesimis dikit nggak apa-apa, yang penting tahu caranya biar jadi optimis lagi. Wah, kan benar. Kita bisa bangkit tuh karena kita ada jatuhnya dulu. Kalau di atas terus kita nggak bisa ngerti caranya buat maksimal. Setuju banget sih Kak. Oke. Begitu ya Kak. Berarti menurut Kak Linda ini yang penting semangat ya, yang terus semangat, maju terus. Iya. Jangan lupa ilmu-ilmu di kuliahnya juga dipakai. Apalagi namanya sepekan arsitektur ya kan. Arsitektur dah pas sama kita tuh ini loh, sepekan tuh menurutku acara yang keren karena bisa kayak ada acara akademisnya sama non akademisnya gitu. Jadi bisa mengembangkan gitu ya, diri secara soft skill-nya, tapi juga akademisnya dipakai kayak gitu. Pola pikirnya dipakai kayak gitu. Jangan sia-siain lah kesempatan di sepekan ini buat menggali. Jadi sepekan itu udah kayak balance ya Kak. Akademis sama non akademis bisa dicampur gitu. Wah, seru juga obrolan kita teh. Iya nggak? Yoi. Oke, jadi terima kasih kakak-kakak mantan ketua sepekan arsitektur yang sudah mau nyempetin waktunya buat ngobrol sama kami tentang sepekan itu gimana sih, sama jelasin asal-usul dan hal-hal menarik dari sepekan. Nah, gimana guys and girls pendengar sepekan podcast? Udah paham kan asal-usul sepekan gimana sih? Hal-hal unik dan menarik, serta gimana tanggapan para ketua sepekan arsitektur yang pernah memimpin. Benar banget. Kiranya sekian dari aku, Willy, dan temanku, Theo. Dan terima kasih telah mendengarkan episode ini. Sampai jumpa di episode-episode sepekan podcast berikutnya. Bye. Bye-bye. Sampai jumpa guys.